Apabila kamu berada di dekat Udin saat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan juga berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air kemudian akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Selanjutnya adik-adik diminta untuk mengurutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan tadi dengan cara memberi nomor pada kotak yang telah disediakan. Ya, urutan proses terjadinya hujan. Yang pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Ya, ini berarti nomor 1. Kemudian menguap berarti berubah menjadi uap air. Uap air akan menjadi awan, terkumpul. Yang ini nomor 2. Selanjutnya, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Di sini uap air berubah menjadi titik-titik air, nomor 3. Lalu, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Ya, ini nomor 4. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul kembali dan jika terkena panas matahari juga akan kembali menguap. Ini nomor 5. Ya, adik-adik telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Selanjutnya, jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Ya, seperti tadi adik-adik. Yang nomor 1, air di permukaan bumi menguap. Ya, peristiwanya air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kemudian nomor 2, uapnya itu menjadi awan, terbawa angin ke atas ya. Yang nomor 3, itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang nomor 4, titik-titik air atau butiran-butiran air jatuh lagi ke permukaan bumi sebagai hujan. Lalu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan berkumpul kembali dan akan kembali menguap apabila terkena cahaya matahari, panas matahari ya. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pada pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Ya, coba perhatikan gambarnya. 7:15 sampai dengan jam 9:10.
Sehingga lama hujan turun kita hitung ya. Dari 7.15 sampai dengan jam 8 itu berarti 45 menit. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 itu 1 jam. 1 jam atau 60 menit. Dari jam 9 hingga jam 9 lewat 10 berarti 10 menit. Kita jumlahkan berapa lama hujan turun. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Kemudian Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Berarti caranya kita kan ditanya pukul berapa Udin sampai di sekolah. Tadi Udin berangkatnya pukul 6:25 dan membutuhkan waktu perjalanan 30 menit, sehingga kita jumlahkan 06.25 atau pukul 6:25 menit ditambah 30 menit. Kita jumlahkan menit dengan menit ya. 25 ditambah 30 hasilnya adalah 55 menit. Sehingga Udin sampai di sekolah pukul 06.55 menit. Berikutnya, selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. Ya. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah, kita jumlahkan saja adik-adik, 8 atau kita tulis 08.00 ditambah 2 jam kan berarti 02.00, maka sama dengan 10.00 berarti pukul 10. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Kemudian 4 jam sebelum pukul 06.20 atau 6:20 adalah pukul, kita kurangi ya, karena sebelum. Berarti 06.20 dikurangi 4 jam, kita tulis 04.00. Ya, jamnya kita kurangi. 06 dikurangi 04, hasilnya adalah 02 atau pukul 2, menitnya tetap yaitu pukul 2:20 menit ya. Pukul 2:20 menit. Berikutnya yang C, 45 menit setelah pukul 4:15 menit adalah pukul, berarti kalau setelah kita jumlahkan pukul 4:15 menit ditambah ya, kita tulis karena 45 menit kita tulis jamnya 0 ya, berarti 00:45 menit. Berarti sama dengan kita jumlahkan menitnya, 15 ditambah 45 sama dengan 60 menit. 60 menit itu nilainya sama dengan 1 jam. Sehingga setelah jam 4:15 menit ditambah 45 setelahnya ya, 45 setelah pukul 4:15 menit itu sama dengan pukul 5. Kemudian yang D, 3 jam setelah pukul 1:20, 1:20 adalah pukul, kita hitung 01.20 atau pukul 1:20 ditambah 3 jam 03.00, jamnya jumlahkan dengan jam, menitnya dengan menit ya. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 20 ditambah 00 hasilnya tetap 20. Sehingga hasilnya adalah 04.20 atau pukul 4:20 menit. Berikutnya yang E, 1 jam sebelum pukul 9:10 adalah pukul, kalau sebelum berarti kita kurangi ya,
09.10 dikurangi, karena 1 jam kita tulis 01.00. Hasilnya sama dengan 08.10. Pukul 8:10. Berikutnya 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul 10.40 ditambah 50 menit, kita tuliskan 00.50 sama dengan 10/90 menit. Ingat 90 menit itu nilainya 1 jam lebih, berarti dapat kita buat satuan jam ya. Berarti 10 ditambah 1 jam adalah 11 jam. Tadi 90 dikurangi 60, karena 1 jam itu 60, hasilnya adalah 30, sehingga hasilnya jam 11.30 menit. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Ya, ini tabel lama waktu hujan setiap hari. Hari pertama pukul 5.30 sampai dengan pukul 6.45. Kemudian hari kedua pukul 8:15 menit sampai dengan pukul 9:55 menit. Nah, silakan kamu hitung lama waktu hujannya. Caranya, karena menghitung lama waktu hujan, ya, kalian kurangi hujan berhenti, waktu hujan berhenti dikurangi awal hujan turun. Contoh untuk nomor 1, pukul 6.45 ya, waktu berhentinya 6.45 dikurangi 05.30. Berarti sama dengan jam kurangi dengan jam. 6 dikurangi dengan 5, hasilnya 1. Menit kurangi dengan menit, 45 dikurangi 30, hasilnya 15. Berarti lama hujan turun adalah 1 jam 15 menit. Silahkan untuk yang nomor 2 sampai dengan nomor 4, adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Lalu tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini. Jika kamu belajar di rumah, tuliskan jadwal kegiatanmu di rumah hari ini. Mulai bangun pagi hingga tidur lagi. Ya, lengkapilah dengan waktunya. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Apabila kamu berada di dekat Udin saat ini, apa yang kamu lakukan? Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan apabila kamu berada di dekat Udin saat ini. Selanjutnya, tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Ya, tulis pengalamanmu yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Mungkin kamu pernah menolong teman, menolong guru, ataupun warga sekolah yang lain. Tuliskan pengalamanmu saat itu ya. Kemudian tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalaman temanmu menunjukkan sikap menolong yang menurutmu paling berkesan. Mungkin kamu pernah ditolong sama temanmu dan itu berkesan buat kamu. Silahkan kamu tulis pengalamannya. Mengapa kita perlu untuk menolong orang lain? Kita perlu untuk saling menolong karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Untuk bekerja sama dengan orang tua, silahkan bersama-sama orang tua tuliskan rincian kegiatan sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf.
Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.